Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Daulay dengan NIM 11920720766, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Nah, di sini saya membuat video ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH, MH. Nah, kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang garis pangkal, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau disingkat dengan ZEE, kemudian yang terakhir yaitu laut lepas. Nah, langsung saja kita masuk kepada garis pangkal. Nah, menurut UNCLOS tahun 1982, garis pangkal ini merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air terendah. Nah, maksudnya di sini apabila kita ingin mengukur garis pangkal, maka kita harus melihat airnya itu harus berada dalam keadaan terendah atau surut gitu. Kemudian, garis pangkal ini merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Nah, kita masuk kepada macam-macam garis pangkal di dalam UNCLOS tahun 1982. Yang pertama yaitu garis pangkal biasa, kedua garis pangkal lurus, ketiga garis pangkal penutup, yang keempat yaitu garis pangkal lurus kepulauan. Nah, itu macam-macam dari garis pangkal. Kemudian kita masuk kepada perairan pedalaman. Nah, perairan pedalaman ini merupakan semua perairan yang terletak pada sisi darat dari air terendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Nah, kita masuk kepada perairan kepulauan. Nah, perairan kepulauan ini merupakan termasuk dari garis pangkal tadi yang termasuk ke dalam macam-macamnya, yaitu garis pangkal lurus kepulauan, yang mana pengertian perairan kepulauan ini ialah suatu perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Nah, itu dia pengertian dari perairan kepulauan. Kemudian kita masuk kepada laut teritorial. Nah, laut teritorial ini mempunyai pengertian itu jalur laut yang mempunyai lebar 12 mil. Nah, mempunyai lebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Nah, kemudian negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai. Nah, khususnya untuk pelayar internasional yang akan melalui jalur-jalur kepulauan dan tradisional. Kemudian kita masuk kepada zona tambahan. Zona tambahan ini merupakan zona yang lebarnya tidak melebihi dari 12 mil. Tidak melebihi dari 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Berarti zona tambahan ini diukur dari laut teritorial tersebut yang tadi. Sedangkan menurut UNCLOS, zona tambahan ini merupakan suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Nah, zona tambahan ini mempunyai fungsi yaitu mencegah adanya pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai, keimigrasian, perpajakan, dan kesehatan. Kemudian kita masuk kepada zona ekonomi eksklusif yang mana sering disingkat dengan ZEE. Nah, zona ekonomi eksklusif ini merupakan zona yang luasnya 200 mil laut dari garis pantai, yang mana zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Kemudian masuk kepada yang terakhir yaitu laut lepas. Nah, laut lepas ini merupakan bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, tidak termasuk ke dalam laut teritorial, tidak termasuk ke dalam perairan kepulauan. Pokoknya tidak termasuk kepada bagian-bagian yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dan laut lepas ini merupakan perairan laut di luar batas 12 mil, di luar laut
batas 12 mil. Nah, prinsip dari laut bebas ini yaitu kebebasan di laut lepas ini menjadikan laut lepas sebagai laut yang bebas dilayari oleh kapal-kapal negara manapun. Berarti laut lepas ini bersifat internasional. Dia bebas saja, mau siapapun yang memasukinya, mau dari negara-negara manapun, berarti dia diperbolehkan gitu. Demikian sekian dari penjelasan saya, sekian dari pemaparan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.